Shalom. Ya, gimana kabarnya? Baik semuanya? Puji Tuhan ya. Oke, nah sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita akan melihat perkembangan gedung kita yang baru ya. Sudah ada perkembangan BC itu apa? Balikpapan Center ya, Balikpapan Center. Nah, kita bisa melihat perkembangannya. Nah, ini dia ya. Ini ini layoutnya ya, diperkirakan nanti di bulan Maret kita akan bisa pindah ke sana. Kaget saya Pak. Semangat ya. Di bulan Maret kita doakan ya, bulan Maret gedung kita jadi dan kita bisa pindah ke sana. Nah, ini tempatnya bagus kan? Wow. Katakan wow gitu loh. Ini nampung 1.000 orang. Ya 1.000 tempat duduk. Kita doakan supaya lewat gedung ini juga banyak jiwa dimenangkan. Amin. Halo amin. Mari kita doakan, kita dukung sama-sama renovasi dan bukan pembangunan. Gedungnya sudah ada, direnovasi. Dan diharapkan nanti sampai bulan Maret kita akan pindah ke sana. Dan saya doakan kita akan jadi 5 ibadah. 5 ibadah. Oke, karena itu ayo sungguh-sungguh kita akan cari jiwa, bawa jiwa bagi Tuhan supaya nama Tuhan ditinggikan. Ingat ya, saya selalu bilang buat jemaat, saya itu tidak pernah berambisi menjadi gereja besar. Buat apa besar tapi dalamnya keropos? No. Saya berambisi menjadi gereja yang berkenan. GMS menjadi gereja yang mulia. Amin. Saya percaya kalau Anda menjadi gereja yang berkenan, gereja yang mulia, nanti Tuhan tambah-tambahkan. Motivasinya bukan menjadi besar, no. Motivasinya menjadi gereja mulia. Makanya saya selalu bilang Anda semua adalah bukan jemaat biasa. Tapi Anda adalah seorang murid. Halo amin. Coba katakan saya adalah seorang murid. 2, 3. Coba beritahu kanan kiri kamu seorang murid. Gak nyangka loh model kamu ternyata murid Kristus. Kita ini murid. Karena inilah amanat agung, jadikan bangsa itu apa murid. Makanya kami terus dorong Anda bukan sekedar bergereja. Tapi marilah kita terus mengalami yang namanya pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Untuk itu penting sebuah keinginan ini. Saya tidak sekedar bergereja. Tapi saya mau di GMS ini saya mengalami pertumbuhan. Amin. Karena itu terus kita dorong ayo ikut CG. CG itu adalah tempat penggembalaan dari jemaat GMS. Karena di CG itulah Anda menemukan keluarga rohani. Di CG itulah Anda bertumbuh. Di CG itulah kita bisa menemukan sebuah saudara yang bukan hanya mengambil keuntungan. Tapi kita bertumbuh bersama-sama. Ya, nanti yang belum ikut CG nanti setelah ini saudara bisa daftarkan diri. Nanti ada welcome launch, saudara bisa daftarkan. Aku ikut mau CG. Sebut aja daerah rumah Anda akan diarahkan di CG dekat rumah Anda. Dan disitulah keluarga rohani Anda dan Anda bertumbuh dalam Tuhan. Halo amin. Kalau CG aminnya dikit amin. Nah gitu. Nah oke. Nah sepanjang hari ini saya mau menyampaikan tentang kehidupan sebagai penyembah. Orang-orang yang tinggal di hadirat Tuhan. Judul-judul khotbahnya bisa dikeluarkan belum? Ini oke. Nah ini khotbah servant of the day ya. Membangun kehidupan seorang penyembah. Nanti ibadah 2 kuasa dalam pujian dan penyembahan. Lalu yang ketiga pembawa hadirat Tuhan. Yang keempat kubangun takhtamu. Nah di sini seharian kita belajar apa yang harus kita lakukan sebagai seorang penyembah. Sebab Tuhan itu bukan sekedar mencari penyembahan. Bukan. Tuhan itu bukan saja mencari penyembahan. Bukan. Tetapi Tuhan mencari penyembahnya. Katakan amin. Karena Tuhan itu tertarik kepada orang. Bukan sekedar penyembahnya. Kalau iblis itu tertarik kepada penyembahannya. Iblis gak terlalu tertarik dengan orangnya. Gak peduli. Yang penting dia yang disembah. Itu iblis. Tapi Tuhan bukan begitu. Tuhan itu mencari penyembah. Bagi Tuhan yang penting adalah orangnya. Karena begini, kalau orangnya ditemukan dan orang itu sebagai penyembah, maka penyembahannya akan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Halo amin. Penyembah dengan menyembah itu beda. Penyembah dengan menyembah itu beda.
Saya misalnya pemasak dengan memasak itu beda. Saya bisa masak tapi saya bukan pemasak. Masakan yang paling keren, masakan saya paling keren itu telur ceplok, itu paling keren. Saya suruh masak fuyung hai, kolokie, koloba, bisa jadi kolonyet saya. Fuyung hai bisa jadi barongsai. Gak pinter. Saya bisa masak tapi saya bukan pemasak. Tetapi kalau pemasak pasti bisa masak. Ngerti maksud saya? Saya memasak belum tentu saya pemasak. Tapi seorang pemasak pasti bisa masak. Seorang pemasak pasti jago masak. Kasih bahan-bahan apa langsung dimasak. Seorang penyembah pasti bisa menyembah. Halo amin. Seorang yang menyembah belum tentu penyembah. Anda ngerti omongan saya? Agak bingung kan? Enggak ya. Seorang yang menyembah belum tentu seorang penyembah. Tapi seorang penyembah pasti menyembah. Halo? Ya, kita buka Alkitab sama-sama ya. Yuk kita buka Alkitab sama-sama. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-23. Yohanes 4 ayat 23. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Oke, saya akan bacakan ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan apa? Kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Yang Tuhan cari, yang Tuhan kehendaki itu penyembah demikian. Bukan penyembahannya, tapi penyembahnya. Berarti kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan Bapa menghendaki, dalam terjemahan dalam Inggris itu dikatakan Bapa itu mencari penyembah orangnya. Jadi katakan Tuhan itu tertarik kepada kehidupan saya. 2, 3. Tuhan tertarik kepada kehidupan saya. Makanya poin 1 ini dikatakan begini. Bapa itu mencari penyembah. Bapa itu mencari penyembah. Poin 1 ini. Di mana penyembahan itu harus keluar dari sebuah kehidupan. Ya, penyembahan itu harus keluar daripada kehidupan. Tuhan tertarik kepada penyembahnya, bukan sekedar penyembahannya. Makanya di Mazmur 100 dikatakan, yuk kita baca Mazmur 100 ya. Mazmur 100. Mazmur 100. Ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan apa? Puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sampai di sini dulu. Saudara, Tuhan itu tertarik, tadi saya bilang. Saya sering mention ini. Tuhan tertarik pada penyembahnya. Makanya iblis itu selalu berusaha untuk membuat para penyembahnya ini gak fokus. Dia selalu, kita ini punya apa ya? Punya daya imajinasi yang seringkali diserang oleh setan. Dan itu yang membuat kita ini lupa bahwa kita ini penyembah. Ya, tadi pagi sebelum ke gereja sudah siap-siap nih ke gereja. Ya, udah siap-siap ke gereja. Sebelum berangkat berkelahi dulu dengan istri atau suami. Gara-gara soal baju aja. Ya, yang mamanya ini mau bikin kejutan sama papanya. Beli baju baru tanpa ngomong. Ya, dia kepingin papanya ini memuji dia. Dia pakai baju baru lalu menggok-menggok di kaca gitu. Kanan kiri. Papanya lihat jam. Mama kok lama ya? Mamanya lagi tunggu. Aku ini pakai baju baru cantik enggak? Pingin dipuji. Tapi papanya enggak peka. Biarin aja kanan kiri. Papanya, "Mah, ayo mah cepet mah. Kita terlambat loh. Ini kok Yudi mau khotbah loh. Ayo cepetan." Ya tunggu toh Pak sebentar. Dia sudah selesai tapi cuma dia nunggu puji. Ya kamu cantik gitu aja loh. Tapi papanya nggak peka. Papanya diem gini. Terus papanya bilang gini, "Ayo toh Ma cepet pergi. Ayo kita telat loh. Nanti kaca itu lihat kamu bisa pecah loh gara-gara lihat kamu." Kan nggak enak.
Terus papanya bilang, gini loh Ma, monyet itu dikasih baju tetap monyet. Ayo. Mamanya, oh setan kamu. Pagi-pagi mau ke gereja, setan monyet terjadi. Itu daya imajinasi kita. Sampai gereja pasti mulut dan hidung balapan. Nggak bisa nyanyi. Nyanyi tadi apa? Haleluya. Itu loh. Saya ini bahasa Inggris ini perlu kuliah lagi saya ini. Apalagi tadi lagu pertama apa tadi? Kau gunung batuku dan kau keselamatanku. Gak bisa nyanyi. Penyembah itu hati-hati dengan yang namanya daya imajinasi Anda. Itu yang seringkali dikalahkan oleh setan. Sehingga Anda tidak bisa memberi yang terbaik dalam penyembahanmu. Anda nyanyi sih mungkin, kau gunung batuku. Nyanyi, Anda menyembah nyanyi. Apa tadi itu? Penyembahan terakhir itu lagu apa tadi? Hanya kau, singgion ya. Hanya kau yang ku cinta. Anda nyanyi tapi hatimu gak beres, marah. Lihat tuh, Tuhan tuh bukan tertarik kepada penyembahanmu. Tuhan tertarik kepada hatimu. Katakan amin. Karena itu jaga hatimu. Sebab dari situlah lahir penyembahanmu. Tuhan itu mencari penyembah. Bukan sekedar penyembahan. Makanya yang pertama syarat seorang penyembah adalah jaga hatimu. Kita ini punya daya imajinasi. Saya dulu mau pelayanan. Ya mau pelayanan. Saya masih bujang. Saya masih jatuh cinta sama istri saya. Ya belum diterima sih. Masih proposal. Ya, saya mimpin pujian, sudah mimpin pujian, saya nyanyi. Lagu pertama kan praise, tiba-tiba istriku, bukan istriku, waktu itu masih gebetan ya. Masuk ibadah dengan pria lain. Serius, saya mimpin, lihat tuh langsung down saya. Loh, jangan ketawa kenceng-kenceng Pak. Loh. Iblis itu suka gitu. Daya imajinasimu dihancurkan supaya hatimu itu nggak fokus sama Tuhan. Lewat apapun, tiba-tiba saya lihat dia datang sama cowok lain. Memang bukan pacar, mungkin teman saya tahu. Tapi kan saya tahu laki-laki itu juga deketi dia. Saya kan kalah saingan. Waktu saya lihat itu, saya langsung gak fokus. Saudara. Waduh, nyanyi itu gak fokus. Aduh, apakah dia sudah jawab apa enggak ya? Jadi gitu saya. Akhirnya saya nyanyi, tetap memimpin pujian, tapi hatiku nggak ke Tuhan, hatiku ke situ. Tahu nggak? Iblis itu suka begitu, supaya kamu tidak konsentrasi, supaya kamu nggak fokus. Hati-hati dengan itu. Halo, amin, saudara. Ibu-ibu lagi ya, ibu-ibu pagi-pagi mau ke gereja jam 11. Waduh, jam 11, jam 7 pagi sudah bangun, cuci baju banyak, ya 10 kilo. Itu buka laundry apa cucian sendiri saya kan. Dicuci, sudah dijemur. Dijemur semua sudah. Oke, dia ke pasar masak nanti jam 10:30 mau berangkat ke gereja. Pas 10:30 dia aman sudah, cucian 10 kilo sudah beres, masak sudah beres, semua sudah beres. Wah sudah dijemur sudah, lalu dia pergi ke gereja. Di gereja dia nyanyi, tiba-tiba terdengar guntur, bledek, duar. Tiba-tiba waktu itu langsung pikirannya, aduh bajuku 10 kilo. Bajuku 10 kilo nih, ya apa ini? Hujan, aduh bau ini, aduh. Fokusnya gak ke Tuhan, fokusnya ke cucian, betul gak? Pas lagunya kami bawa pujian ke dalam rumah. Saking fokusnya ke cucian, kami bawa cucian gitu kan. Gak fokus. Hati-hati ya. Iblis itu suka gitu. Halo. Iblis itu suka gitu. Dia coba arahkan pikiranmu, hatimu bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada hal yang lain. Dia mencoba untuk menarik Tuhan dari hatimu menjadi nomor 2 atau nomor 3. Persoalan butuh nomor 1. Tuhan, saya bilang tadi, Tuhan mencari pujian, penyembah. Penyembah yang menjaga hatinya. Makanya di ayat ini dikatakan gini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dikatakan masuklah.
Kata masuklah, ada kata lah di situ, itu berarti Anda sebuah perintah. Kalau masukkah, nah itu pertanyaan. Kalau lah, itu berarti ada unsur perintahnya. Betul nggak saudara? Makanlah, tidurlah. Ayo anak-anak tidurlah. Itu adalah, itu berarti ada sebuah perintah. Masuklah itu berarti kita ini disuruh masuk. Betul nggak saudara? Berarti dengan sengaja Anda harus masuk. Betul nggak? Halo, amin. Nah dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi Anda harus dengan sengaja masuk. Kata sengaja itu berarti Anda harus men-set hatimu untuk lapar dan haus dengan Tuhan. Katakan amin. Saya datang ke gereja, saya nggak mau ketemu Pak Yudi. Udah bosan lihat wajahnya Pak Yudi. Bukan itu, tapi aku mau ketemu Tuhan. Katakan amin. Ya nanti ketemu Pak Yudi juga. Tapi bukan poinnya bukan ketemu Pak Yudi. Saya mau ketemu Tuhan. Set hatimu bahwa nanti kalau pujian penyembahan, aku mau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Itu kata masuk itu di situ. Dengan sengaja Anda men-set hatimu untuk Anda masuk di hadirat Tuhan. Halo amin. Oh tadi saya bilang ada banyak tantangan. Yes. Percayalah iblis itu paling suka mencuri konsentrasimu. Iblis paling suka untuk mencuri daya imajinasimu dengan yang lain. Nah untuk itu kata masuklah itu di sini penting. Dengan sengaja Anda men-set hatimu untuk sungguh-sungguh masuk. Kalau Anda masak itu harus sengaja menyalakan kompor, betul nggak? Anda nggak begini, yang kompor jam start itu apa? Ya kompor jam start ya. Anda ngerti omongan saya nggak ya? Jam start itu ya. Anda nggak begini kan? Tuhan aku mau masak. Oke sekarang turunkan apimu dari surga. Kan nggak begitu kan? Anda harus sengaja menyalakan. Itu dengan sengaja api itu nyala. Sama dengan hatimu. Ketika Anda masuk di hadirat Tuhan dengan sengaja Anda mau masuk di hadirat Tuhan. Katakan amin. Kata sengaja itu berarti masuklah. Bangun tidur mau doa, saudara harus dengan sengaja. Jangan sampai tiduran, nanti Anda tertidur lagi. Dengan sengaja sebelum doa mungkin kalau Anda masih ngantuk. Bangun dari tidurmu, cuci muka dengan sengaja. Jauhkan dirimu dari pencobaan bantal guling. Masuk duduk di lantai. Saya biasanya kalau lakukan duduk di lantai dingin ya gak apa-apa. Toh saya sendiri. Kalau ada gas-gas ya sudah saya sendiri. Udah saya duduk di situ, saya nyembah Tuhan dengan sengaja. Katakan aku mau ketemu Tuhan, aku haus, aku lapar kepada Tuhan. Aku mau menyembahmu, aku mau meninggikanmu. Dengan sengaja Anda masuk di hadirat Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Jadi saya percaya satu ini loh. Kalau setiap orang punya mentalitas yang sama. Percaya bahwa Tuhan itu mencari penyembah. Maka ini yang harus dibangun dalam hidup saya adalah sebuah kesengajaan. Aku ke gereja bukan sekedar ke gereja untuk memenuhi hatiku ya sudah untung, sudah enak, sudah ke gereja, sudah selesai tanggung jawabku. Bukan sekedar itu. Aku ke gereja mau ketemu Tuhan, Tuhan lawatlah aku. Tadi saya nangis di sini. Saya bilang sama Tuhan, Engkau yang kurindukan. Lagu terakhir tadi saya belum tahu lagu itu lagu baru ya. Hah? Lagunya Eagle Kids. Wow, Eagle Kids kita luar biasa. Itu yang ciptain Eagle Kids. Wow, bagus. Tadi saya duduk di situ, Steffi nyanyi solo. Lagunya gimana? Ya kayak gitu ya saudara ya. Ya Roh Kudus. Oh ya sudah, saya nggak tahu nanti nyanyi lagi ya. Nyanyi lagu itu tiba-tiba saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku coba rindu Tuhan. Aku tahu pada banyak hal yang aku kerjakan. Semua, tadi saya bilang tiap hari aku ini meeting terus. Aku ingin GMS Balikpapan ini jadi gereja yang kuat. Makanya aku terus sekarang masuk ke CG, betulin banyak hal, ada banyak meeting. Waktuku kayak banyak tersisa. Tapi satu ini gak boleh diganti. Kehausan kelaparanku akan Tuhan tidak boleh digantikan. Saya nangis di sini. Thank you Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidupku. Bahkan di atas semua kesibukanku.
Tuhan itu yang terutama. Halo, amin. Aku gak mau lupa Tuhan. Serius, aku gak mau lupa Tuhan sebab kekuatanku itu datang daripadamu. Amin, saudara. Saya selalu bilang buat saya, Yudi, sesibuk-sibuknya kamu dalam pelayanan, ada banyak meeting ini. Oh, beliau ngurusin Balikpapan Utara, ngurusin CG, ngurusin Pro M, ngurusin senior dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang kamu pikirkan. Tapi satu yang gak boleh lupa. Semua kesibukanmu tidak boleh menggantikan hubunganmu dengan Tuhan. Halo, amin. Hubungan intim dengan Tuhan sudah gak bisa diganti dengan apapun juga, termasuk sibuknya pelayanan. Saya tadi di situ saya nangis, thank you Tuhan. Aku boleh sibuk. Aku gak sok sibuk sih. Tapi di atas semua kesibukanku, semua banyak pikiranku ini, Engkau menjadi segalanya dalam hidupku. Halo, amin. Saudara. Itu namanya dengan sengaja Anda worship. Bukan sekedar penyembahan lagu nyanyi, tapi dengan sengaja Anda menyanyi. Makanya syarat begini loh. Kapan sih lagu itu disebut rohani? Kapan? Salah satu penentu lagu itu disebut rohani. Bukan soal kata-katanya. Ya kata-katanya pastilah, oh Tuhan kau dahsyat. Itu lagu rohani. Tapi salah satu penentu kapan saat lagu itu dikatakan lagu rohani adalah penyanyinya. Halo, amin. Ada yang nyanyi lagu, saya waktu di Manado. Saya ini pernah tinggal 5 tahun di sana. Satu hari saya diundang oleh jemaat untuk mendoakan, ya habis ucapan syukur karena anaknya ulang tahun. Mulai jam 7 saya udah gitu. Rupanya di depan rumahnya jemaat itu juga ada yang pesta juga. Gak tahu itu ulang tahun atau apa, tapi pesta. Tapi mulainya malam, mulai jam 9. Udah setelah acara ini selesai, jemaat pulang, saya belum pulang karena saya diajak ngomong sama tuan rumah. Ngomong. Nah di depan itu udah mulai pesta, saudara. Anda tahu orang Manado itu kalau pesta itu kan speakernya gede-gede itu. Dan lagunya itu nyanyinya kencang-kencang. Sudah nyanyi. Udah mulai jam 10:30 mulai. Tiba-tiba ada satu nyanyi nih. Nyanyi gini. Kasih Yesus atau apa saya lupa. Sungguh indah di dalam hidupku ini. Tiba-tiba sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus. Pertama saya ngobrol, saya agak terganggu dengan tadi itu. Terus loh kenapa kok itu ya lagunya. Kan pakai kenceng, solonya gede banget kayak dangdutan gitu saudara. Kok kenapa? Katanya cuma orang sudah so mabuk pak. Mereka sudah mabuk. Hah? Mabuk lagunya rohani. Ini tidak rohani. Ngerti maksud saya? Lagu salah satu kenapa lagu disebut rohani. Yang nyanyi pun harusnya rohani. Halo, amin. Makanya Tuhan bukan cari sekedar penyembahannya. Ini orang kelihatannya menyembah Tuhan. Kelihatannya menyembah Tuhan. Oh Yesus. Nah, nyanyinya rohani tapi hidupnya gak rohani. Makanya Tuhan gak terlalu tertarik dengan penyembahanmu kalau hidupmu bukan sebagai penyembah. Yang Tuhan kehendaki kata Alkitab. Yang kucari adalah penyembah-penyembah. Dari penyembah-penyembah itulah dihasilkan sebuah penyembahan yang baik. Katakan amin. Halo, amin. Karena itu tak jaga hati Anda. Karena disitulah letak peperangan rohaninya. Amin. Oke, halo, amin. Oke, yang kedua sekarang. Coba itu tadi pertama ya. Bapak mencari penyembah. Yang kedua, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Coba kembali ke Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa? Roh dan kebenaran. Roh menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu dua hal yang berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Pertama arti menyembah dalam roh itu artinya ini menyembah dengan kapasitas roh yang semakin dikuatkan. Semakin bertumbuh, semakin Anda banyak menyembah Tuhan dari sikap hatimu yang benar tadi sebagai seorang penyembah. Maka yang paling kena
langsung kepada sebuah penyembahanmu yang keluar dari hati penyembah adalah manusia rohmu jadi kuat. Tahu gak saudara, dalam kehidupan Anda ini, kehidupan kita ini ada yang namanya peperangan rohani. Ingat ya, manusia itu terdiri dari 3 unsur apa saja? Manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Nah sekarang manusia jiwa dulu. Manusia jiwa itu ada 3 unsur, saya selalu bilang ini. Yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu di dalam jiwa manusia. Dan tahu gak saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, pikiran, perasaan, dan kehendaknya ini rusak. Pikiran manusia kotor, kecenderungannya jelek. Hatinya ini terluka, khawatir, takut, putus asa. Perasaannya itu marah, kepahitan, itu perasaannya. Kehendaknya apa? Pingin pukul orang, pingin bunuh orang, pingin tipu orang. Itu kehendaknya. Jadi jiwa manusia karena jatuh dalam dosa, maka jiwa itu yang membawa Anda kepada kehancuran. Itu jiwa Anda. Tapi ada lagi manusia disebut dalam diri kita adalah manusia roh. Manusia roh kita itu ada 3. Juga ada 3 unsur. Yaitu pertama apa? Hati nurani. Hati nurani itu tempat Allah berbicara. Itu hati nurani. Itu di dalam roh Anda. Allah itu roh kata Alkitab. Dia bicara dengan roh kita. Di mana? Di hati nurani kita. Betul? Lalu yang kedua adalah yang saya sebut dengan intuisi. Intuisi itu di dalam roh kita. Anda pernah gak ngomong dengan seseorang lalu Anda merasa orang ini bohong? Pernah gak merasa begitu? Hah? Pernah gak? Nah itu intuisi Anda. Pernah gak Anda ketika mau berbuat dosa tiba-tiba hatimu duk gitu. Grogi semua. Pernah gak gitu? Kalau enggak berarti kan Anda sudah mahir berarti. Ketika mau berbuat dosa itu hatimu gitu loh. Takut yang Anda juga enggak tahu. Takut ketahuan kah, pokoknya takut. Itu ada di dalam manusia roh, itu namanya intuisi. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya persekutuan. Itu di dalam roh kita. Persekutuan itu adalah kerinduan Anda kepada Tuhan. Kenapa sih hari ini Anda datang ke gereja? Salah satunya karena Anda rindu ketemu Tuhan. Betul gak? Halo, betul gak? Itu di dalam roh kita. Nah saudara, setiap hari itu terjadi pertempuran antara manusia jiwa dan manusia roh kita. Tiap hari. Itu yang Alkitab tulis terjadi peperangan rohani. Nah kalau sampai manusia jiwamu dominan, maka pikiran, perasaan, kehendak Anda yang membawa Anda jatuh dalam dosa itu enggak ada remnya. Makanya kenapa Anda sudah mendengar firman Tuhan tapi hatimu masih pahit. Susah mengampuni, susah untuk berdamai. Karena apa? Di dalam jiwamu itu lebih berkuasa daripada manusia rohmu. Dimana ketika manusia jiwa kita lebih berkuasa daripada manusia roh Anda. Maka pertama hati nurani Anda mati. Semakin ditekan oleh jiwa, hati nuranimu mati. Mendengar firman Tuhan, tapi firman Allah tidak pernah berpengaruh apapun. Karena apa? Jiwamu lebih dominan. Tadi saya bilang, kedua intuisi. Dulu derdek atau dulu apa itu bergetar ketika mau berbuat dosa. Tapi lama kelamaan derdeknya jadi pertama duk gitu. Berbuat dosa lagi, lama duk jadi pelan. Terakhir duk. Berikutnya sudah enggak duk lagi. Berikutnya ahli. Semakin jago berbuat dosa. Intuisi kita mati karena apa? Kita mengizinkan jiwa kita mendominasi. Lalu yang ketiga pasti persekutuan kita mati. Kita enggak pernah rindu sama Tuhan. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa gosok gigi. Enggak pernah berdoa. Gak pernah baca Alkitab, ikut cigi, malas. Padahal hal yang rohani gak terlalu tertarik. Kalau Anda gak terlalu tertarik pada hal yang rohani, Anda cuma ke gereja itu pun karena ya sudah diajak atau apa. Jangan-jangan, maaf ya, jangan-jangan roh kita sedang mati. Anda tidak lagi punya kehidupan yang lebih. Karena apa? Jiwamu lebih dominan. Tapi kalau roh kita mendominasi jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita ditaklukkan oleh roh kita. Oh, Anda mungkin disakiti, tapi Anda dengan mudah mengampuni karena rohmu itu lebih kuat daripada perasaanmu. Katakan amin. Halo, amin. Anda bisa lebih sabar
Karena apa? Manusia rohmu lebih kuat daripada perasaan. Pikiranmu lebih menjadi pikiran Kristus. Diubahkan. Ya, kehendakmu ini ingin mengampuni. Mau marah gak jadi. Tiba-tiba Anda mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Karena apa? Manusia rohmu itu dominan. Anda bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Maunya marah nih. Karena diperlakukan tidak adil. Tapi firman Allah berkata ampuni. Oh begitu Anda mendengar, oh iya aku harus mengampuni ya Tuhan, aku gak kuat. Dia tuh begitu menjengkelkan, tapi Tuhan kasih aku kekuatan untuk aku mengampuni. Itu rohmu kuat. Halo amin. Halo amin. Roh kita kuat, sehingga roh Anda yang menaklukkan pikiran, perasaan, kehendak Anda. Hati nuranimu, intuisi, persekutuanmu itu jauh lebih kuat menguasai jiwa Anda. Nah, salah satu cara yang Tuhan beritahukan kepada Anda adalah menyembah di dalam roh. Katakan amin. Nyanyi, menyembah Tuhan di gereja, itulah kekuatan kita. Kalau Anda lakukan dengan sungguh hatimu tadi poin 1, dengan hatimu yang haus, hatimu yang lapar kepada Tuhan, Anda datang di tempat ini bukan yang lainnya, motivasiku cuma satu, mau ketemu Tuhan. Anda sedang membangun manusia rohmu. Halo amin. Waktu saya tadi nangis di sini, saya sudah gak lihat yang lain, saya cuma lihat kepada Kristus, hatiku nih dipenuhi dengan kehausan, kelaparan kepada Tuhan. Lalu saya dijamah oleh Tuhan, saya pun nangis. Di situ saya ngalami jamahan Tuhan. Saya tahu saya sedang membangun manusia rohku. Supaya manusia rohku bisa mengalahkan manusia jiwaku. Katakan amin. Pikiran, perasaan, kehendakku ditaklukkan di bawah Kristus. Halo amin. Jadi kalau Anda beribadah, Anda nyanyi dengan sungguh-sungguh, Anda haus dan lapar dengan Tuhan, sebenarnya Anda sedang membangun manusia rohmu. Anda tiap pagi mungkin ambil gitar yang bisa main gitar, Anda menyembah Tuhan, Anda nyanyi menyembah Tuhan. Anda sedang membangun manusia rohmu. Halo amin. Di CG Anda dengan anggota CG, ayo kita berdoa Tuhan. Aku berdoa buat keselamatan, aku berdoa buat revival. Anda berdoa buat revival, ya Tuhan mendengar doamu. Tapi satu sisi yang lain, apa manusia rohmu dikuatkan. Halo amin. Saya kalau sudah penat banyak kalau gitu-gitu, kadang-kadang saya pergi ke AUG dulu di Surabaya. Saya pergi ke AUG, lihat bagaimana Tuhan jamah mereka semua. Lalu setelah itu ibadah itu banyak yang baptis gitu. Saya waktu lihat banyak orang dibaptis, saya nangis, saya bilang Tuhan thank you. Begitu saya bilang thank you Tuhan, manusia rohku tiba-tiba jadi kuat untuk menghadapi apapun. Katakan amin. Jadi Anda lakukan itu supaya manusia rohmu kuat. Itu yang namanya menyembah di dalam roh. Nah, menyembah dalam kebenaran apa? Menyembah dalam roh tadi juga saya singgung juga. Bukan hanya menyembah dalam bahasa roh itu harus. Tapi bahasa roh yang Anda menyembah itu yang disebut gini. Bahasa roh itu ada 2, jangan bingung ya. Ini saya mengajar buat Anda. Namanya sonolalia dan glosolalia. Yang bahasa roh yang di Roma 8 ayat 26. Di mana manusia itu membangun dirinya dengan keluhan-keluhan yang terucapkan. Bahasa roh itu Anda mewakili keluhanmu dan yang bisa mengerti Tuhan. Itu namanya glosolalia. Bahasa roh yang memang menjadi kekuatan, menguatkan hatimu dan rohmu. Tapi ada yang namanya bahasa roh namanya sonolalia. Sonolalia itu namanya berkarunia bahasa roh. Dan ini harus ada yang menerjemahkan. Gak usah bingung dengan pengajaran yang lain ya. Oke, sampai di sini dulu. Titik, sudah jangan ditanya lagi. Nah, bahasa roh itu juga menguatkan Anda. Yang glosolalia itu menguatkan dirimu sehingga Anda menjadi orang yang kuat. Halo amin. Yang berikutnya apa? Menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran itu bukan menyanyi. Menyembah dalam kebenaran itu tidak ada cara lain kecuali satu ini. Menyembah dengan hidup yang benar. Tahu gak ketika Anda jujur, Anda itu sedang menyembah Tuhan. Halo, amin. Ketika Anda berlaku baik, ketika Anda berlaku tulus, Anda sedang menyembah Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu makanya tadi saya 2 paket. Tuhan tuh mencari penyembah. Penyembah bukan hanya sekedar Anda menyembah, tapi hidupmu juga menyembah. Hidupmu ini keputusan hidup Anda adalah sebuah penyembahanmu kepada Tuhan. Ketika Anda
berlaku jujur dalam pekerjaanmu, ketika Anda berlaku tulus, ketika hatimu berbuat baik, ketika Anda mengampuni, Anda itu sedang menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Satu hari ada seorang misionaris ini ditangkap karena memberitakan Injil, lalu dia ditangkap, masukin penjara. Di penjara pun dia menginjil, teman-teman penjara banyak yang bertobat. Pemerintah, polisi waktu itu bingung, akhirnya salah satu caranya adalah tantang imannya. Dia dipukuli, dalam buku yang saya baca itu dipukulin sampai dikatakan hampir tulangnya ini patah-patah, dia tergeletak di situ. Cuman satu misinya, disuruh menyangkal Yesus. Yesus itu bukan Tuhan, ayo sangkal. Dia gak mau, dipukul lagi. Sampai akhirnya sudah gak bisa, orang ini gak bisa berubah. Dia keras dalam kebenaran, dia gak mau menyangkal Tuhan. Akhirnya begini, oke, saya dengar Yesusmu itu bisa menyembuhkan orang banyak. Sekarang kamu berdoa di depan mata kami. Ayo berdoa, minta Tuhan sembuhkan kamu. Minta sekarang doa supaya kamu sembuh sekarang. Tulang-tulangmu kembali lagi. Saya masih ingat cerita Sadrak, Mesak dan Abednego, betul gak? Kalau Tuhan mau menolong kami, dia pasti mau menolong kami. Dan dia bisa. Tapi kalaupun Tuhan tidak menolong kami, kami juga tidak akan menyembah patung itu. Kami pun juga tidak akan menyembah patung itu. Sama dengan misionaris ini. Kalau Tuhan mau menolong saya percaya saya bisa sembuh. Tapi kalaupun tidak, aku tidak akan pernah menyangkal dia. Halo, amin. Iman yang model begini, nggak ada nyanyian, tapi ini worship, ini penyembahan. Ngerti maksud saya? Ini tidak ada nyanyian, nggak ada, tapi ini worship. Wah, semua ketawa semua. Lalu sekarang kamu jalan pulang sendiri ke selmu sana, nggak akan digotong, nggak akan apa. Jalan sendiri, buktikan kalau Yesusmu itu hidup. Gak apa-apa. Misionaris ini jalan sambil kayak merayap kayak ular gitu. Di satu titik tertentu dia teriak. Dia nangis karena sakitnya luar biasa. Dia teriak sakit. Selesai berdiri istirahat, dia coba gerakan badannya sampai ke selnya. Dia bilang sama Tuhan begini, ini yang membuat saya nangis. Dia bilang begini, Tuhan, aku rasa sudah gak sanggup. Tapi aku akan mencobanya. Tuhan, di depan penjaraku itu ada sebuah tiang, ada tembok tiang gitu. Nanti ya Tuhan, kalau aku bisa menyentuh tiang itu, mau gak Tuhan menerima ini sebagai penyembahanku kepadamu. Gak ada nyanyian, gak ada lagu-lagu rohani. Tapi hidupnya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu penyembahanmu. Katakan amin. Akhirnya Bapak ini teriak begitu sampai pas di tiang itu. Dia letakkan tangannya. Dia berkata, Tuhan, terimalah penyembahanku. Terus saya baca itu saya nangis. Saya bilang, Tuhan, iman kayak begini masa tidak menggoncang tata kasih karunia Tuhan? Gak mungkin. Tuhan pasti turun. Tuhan pasti meresponi penyembahannya. Katakan amin. Tapi mentalitas seorang penyembah itu yang Tuhan cari. Makanya menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu kapasitas rohanimu semakin bertumbuh. Anda bisa mengalahkan manusia jiwamu. Lalu yang kedua, menyembah dengan hidup yang benar. Itu worship, itu penyembahanmu. Bukan hanya di gereja Anda haleluya, tapi di luar halilintar. Halelupa. Sungguh-sungguh di luar Anda harus jadi berkat. Itulah penyembahanmu. Katakan amin. Halo, amin. Jemaat GMS Balikpapan, Anda harus tahu ini prinsip ini. Tuhan tuh mencari penyembahnya. Halo, amin saudara. Yang ketiga, coba yang ketiga. Yang ketiga, memahami langkah-langkah penyembahan. Apa aja langkah-langkah penyembahan? Ya, saya tulis begini, langkah-langkah penyembahan itu begini. Kalau Anda memuji Tuhan ada 3 langkah. Ya, 3 langkah. Waktu Anda memuji Tuhan itu supaya Anda berkonsentrasi 3. Pertama, pikirkan tentang siapakah Tuhan dalam hidupku ini. Pikirkan tentang siapa Tuhan buat hidupku.
Dia Allahku ataukah dia cuman ya sekedar figur atau apa begitu? Coba pikirkan. Saya begitu saya menyembah, saya pikirkan Tuhan engkau Allahku, engkau you are my master, engkau tidak ada yang lain selain engkau di hidupku. Aku menyembah dalam keadaan buruk sekalipun engkau tetap Tuhan bagi aku. Halo amin. Dia Allah dalam waktu suka maupun dukamu dia tetap Allah. Itu yang membuatmu bisa melihat kebesaran Tuhan. Waktu pujian penyembahan dilakukan yang pertama tentang siapakah Allah dalam hidupku. Dia yang terutama, dia yang layak untuk disembah. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah memenuhi hatimu dengan kekaguman akan Tuhan. Kekaguman akan Tuhan. Memenuhi hati kita dengan kekaguman. Kekaguman itu menggeser yang namanya ketakutan, yang namanya frustasi, yang namanya kekhawatiran. Kekagumanmu kepada Tuhan itu menggeser itu. Sehingga waktu Anda nyanyi itu Anda nyanyi dengan kekagumanmu dengan Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Itu kekaguman kita kepada Tuhan. Dan itu ya, izinkan kekagumanmu itu menggeser rasa takutmu, kekhawatiranmu. Maka pujianmu bukan sekedar Anda hafal lagu, bukan hanya itu, tapi Anda tahu bahwa dia layak dipuji. Dia layak disembah. Katakan amin. Halo amin. Lalu yang ketiga, nah ini penting, ekspresi. Jemaat harus belajar ekspresi. Ekspresi itu adalah sebuah tindakan jujur dari hidup kita. Oh saudara, Anda punya masalah, Tuhan itu tahu, percayalah. Tuhan tahu Anda punya masalah, betul? Tapi Tuhan tuh lebih suka untuk Anda datang kepada Tuhan untuk ngomong tentang persoalanmu. Itu ekspresi kita. Makanya Alkitab bilang gini, carilah maka kamu akan dapat. Ketuklah maka akan dibuka. Terus apa lagi? Minta akan diberi. Kenapa Tuhan ajarkan itu? Karena Tuhan sudah mengajarkan sebuah ekspresi jujur. Cari maka kamu dapat. Kalau kamu gak cari ya kamu gak dapat. Ketuk maka pintu dibuka. Kalau kamu gak ketuk ya gak dibuka. Minta maka akan diberi. Itu usahamu. Itu adalah sebuah ekspresi jujur. Bukan berarti Tuhan gak tahu loh Anda punya persoalan, Tuhan tahu. Tapi Tuhan jauh lebih suka ketika Anda ekspresi jujurmu itu nampak. Misalnya Pak Weli ini pemain basket hebat. Saya dalam hati muji dia. Hebat ya, luar biasa. Kira-kira Pak Weli tahu gak kalau saya sedang memuji dia? Nggak tahu. Tapi ekspresi saya, Pak, thank you Pak. Wah hebat Pak. Waduh, itu slam dunk-nya, wah luar biasa Pak. Sampai ringnya balik gitu kan. Wah Bapak luar biasa. Saya sedang memuji, ini ekspresi jujur saya. Nah Tuhan tuh suka begitu. Makanya Alkitab ngomong bertepuk tanganlah. Melompatlah, menari, lalu sujud berlutut, itu bentuk ekspresi kita. Halo amin. Makanya di gereja ini tidak boleh seorang pun menghakimi. Kalau ada sebelahnya, haleluya, apa? Aku nih kok sudah lama gak mimpin pujian, lagunya lupa-lupa. Apa itu kayak apa tadi? Lagu pertama tadi? Kau gunung batuku dan kau. Saudara jangan lihat biayaan ini. Gak boleh sibuk itu, biarin. Tulus gak tulus itu urusan dia. Tapi dia sedang berekspresi, biarkan. Halo amin. Ada yang angkat tangan. Haleluya. Biarin. Daripada Anda sibuk menilai orang lain, sibuklah menyembah Tuhan. Itu jauh lebih mulia. Amin. Halo amin. Jangan urusi orang lain, itu orang itu sedang berekspresi. Dia lagi berlutut mungkin, biarin. Itu ekspresi dan Tuhan membolehkan, gak apa-apa. Itu ekspresi pujian, itu diekspresikan. Halo amin. Diekspresikan, ayo. Asal gak ganggu aja. Makanya saya maaf ya.
Maaf saya makanya saya kadang-kadang ngomong sama jadi nggak ada ya, saya lihat dulu ya. Maaf ya, saya lihat Anda dulu ya. Kalau ada ya minta maaf, saya nggak nyinggung Anda, tapi maaf ya kalau ke gereja jangan yang you can see everything itu loh. Apa itu? Yang jangan ini loh. Ya saya takut, saya tuh pernah khotbah itu ada ibu-ibu. Waktu saya altar call dia maju ke depan gitu. Duluan di sini nangis pakai you can see. Udah saya bilang, "Ari serahkan hidupmu kepada Tuhan, angkat tanganmu." Nah, dia nggak ngerti, dia angkat tangan aja. Saya tersandung, jadi ya ampun. Jangan buat pendeta tersandung ya. Nah, itu guyonan. Ya seperti itulah, jangan itu. Angkat tanganmu, it's okay. Itu ekspresimu dan Tuhan suka. Halo, amin. Perasaan jujurmu Tuhan, thank you. Kalau Anda mau berlutut gak apa-apa saudara. Ya asal jangan ganggu tetanggamu. Anda sendiri jangan tendang-tendangan gitu. Jangan, itu bisa dipanggil satpam buat Anda itu nanti. Nah, Anda berekspresi nyanyi. Saya percaya itu Tuhan suka. Itu adalah ekspresi langkah pujian. Memikirkan tentang siapakah Allah dalam hidup Anda. Lalu yang kedua, hatimu penuh dengan kekaguman. Yang ketiga, diekspresikan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Karena itu saudara, kenapa ini saya ajarkan buat Anda. Kenapa ini diajarkan? Coba dikeluarkan nanti. Oke, ini dulu aja ya. Ini dulu ya. Oke, 3. Membangun kehidupan seorang penyembah. Pertama apa? Ayo katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kedua? Yang ketiga? Nah, ini akan menjadi nilai dalam hidup kita. Kenapa ini saya ajarkan buat Anda? Karena saya mau mempersiapkan Anda nanti tanggal 1 November. Catat baik-baik. Tanggal 1 November, ya, 1 November kita akan kumpul bersama-sama di sini. Nah ini dia. Worship Night. Kita akan mengadakan Worship Night. Saya mengundang Anda semua hadir. Saya nggak tahu tempatnya cukup atau tidak, tapi hadir aja di sini. Ya, tanggal 1 November kita akan Worship Night. Saya sudah bilang beberapa bulan ini saya sudah ketemu dengan teman-teman PAW. Dan saya sudah mengajarkan tentang prinsip-prinsip penyembahan. Saya satu goal ini. Saya mau jemaat GMS Balikpapan adalah jemaat yang menyembah Tuhan. Anda adalah penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Maka itu saya undang Anda untuk hadir di acara ini. Yaitu 1 November 2024. Ya, berjudul I See the Lord. Aku melihat Tuhan. Ya, datanglah di acara ini dan kita akan persiapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Jam berapa? 7:30. Oke, pulang dari kantor cepat ke sini. Posisi di sini Anda siapkan hatimu, saya mau ketemu Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melawat hidup Anda. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.